kita harus menghadirkan showing kita itu ke rumah mereka gitu. Ide awalnya Ide awalnya gitu aja sih, simple. untuk project lu, ide awalnya. Untuk project saya aja gitu. Oh, Jadi kita bikinin misalnya showing show unitnya gitu. Kita punya show unit baru atau fasilitasnya kita showingin gitu ya, untuk supaya agent-agent in-house yang di tempat kita tuh share gitu. RB People, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan ngobrol dengan orang yang bukan agent properti biasa, tapi dia seorang content creator. Kita akan ngobrol, kita akan dengar bagaimana konten dia bisa merevolusi penjualan properti di Kota Bandung. Selamat datang Bapak Sofyan, bro. Apa kabar? Thank you nih Pak Andi udah diundang ke tempat ini, satu kehormatan bisa diundang sama Arebi, bisa ngobrol bareng. Ya, ini Ko Sofyan, Bro Sofyan, teman-teman. Bro Sofyan tuh buat saya menarik sejak kemunculan nih, nanti kita lihat ya. Plus, Pujangga Properti dari 2020, Pujangga Properti 2020 ya bro ya? 2020. Pas COVID ya lo masuk ya? Ya pas mulai pandemi lah, Ya. awal pandemi gitu. Nah ini menarik banget teman-teman. Penjualannya juga ternyata ada lewat begini, nanti kita akan gali lagi. Tapi sebelumnya bro, lu baru balik dari Amerika? Dari Amerika lu baru balik ya? Bulan Oktober Novemberan gitu ya, November Desember baru baliknya. Balik kan? Di sana gimana bro? COVID baik-baik saja atau lebih ngeri mana? Waktu saya di sana sih kondisinya masih oke ya. Jadi orang-orang udah ya masih pada pakai masker, cuman mulai lebih bebas gitu di sana. Tapi lebih parno mana sih bro, orang sini sama orang sana bro? Sama lah ya, ada mirip. Kalau yang Asianya mungkin kayak kita gitu, tapi kalau bule-bulenya bebas. Banyak yang ya lebih berani nggak pakai masker gitu. Oh mereka nggak pakai masker? Sebenarnya protokol di Indonesia, menurut saya ya, protokol di Indonesia tuh lebih ketat loh. Kita punya Peduli Lindungi jauh lebih bagus gitu daripada infrastruktur mereka. Saya begitu datang nggak ada karantina, nggak ada apa-apa. Oh iya? Langsung aja jalan-jalan gitu. Mungkin udah dianggap kayak flu biasa kali ya. Meskipun lu vaksinnya baru 2 kali itu, baru 2 kali kan, belum ada booster kan waktu lu pergi mah? Belum ada. Jadi saya dapat harus vaksin juga di sana waktu kemarin. Salah satu persyaratan dia ketika lu datang atau bebas? Karena kita waktu itu pulangnya pakai pesawat, salah satu pesawat itu minta tuh harus ada apa ya namanya VTL atau apa, jadi harus divaksin di negara yang kita berangkat kalau mau direct flight. Kalau nggak harus transit. Nah, saya pikir daripada transit itu potensi kita bisa terjangkit lebih besar, ya udahlah kita vaksin aja di sana 2 kali lagi gitu. Oh 2 kali? 2 kali. Selama lu liburan 2 kali vaksin? Anggapnya booster dah, itu booster 2 kali. Pakai apa bro di sana bro? Pakai Pfizer. Sana nggak ada Sinovac, Astra nggak ada ya? Di sana Pfizer, Moderna, sama satu lagi tuh apa ya yang Johnson & Johnson atau yang banyak. Tapi kebanyakan orang pilihnya antara Moderna dan Pfizer sih. Terus gimana, ada efek nggak? Efek apanya? Efek samping habis di ya vaksin? Cuman lebih ini aja ya, lebih demamnya lebih panjang gitu. Oh ada demam lo? Istri saya kebetulan demam, kalau saya enggak. Ya cuman pegel-pegelnya, kalau di sini kan Sinovac nggak terlalu kerasa. Sana mungkin 2-3 hari itu baru hilang pegel-pegelnya kalau pakai Pfizer. Berarti lo ke bandara juga biasa aja, nggak ada protokol yang waktu di sananya gitu nggak ada. Pas pulangnya? Pas pulangnya ada, diharuskan PCR gitu. Dari pesawatnya ya. Tapi kalau maskapainya saya nggak tahu. Kalau maskapai lain, ini maskapai yang ini minta kita harus ada PCR-nya gitu. Cuma nyampe Indo lu karantina ya bro? Nah, kena karantina 10 hari. Oh lu pas 10 hari ya? Pas 10 pas hari. lagi ya kan waktu itu liburan. Makanya perketat ya? Diperketat 10 hari. Kita juga waktu kita pergi sebenarnya cuma 3 atau 5 hari gitu. Kita udah seneng juga kan. Karantinanya enak nih. Kayaknya mungkin waktu kita pulang mungkin nggak ada karantina, kita pikir gitu. Iya, pas jet lag udah beres balik. Kita dapat 10 hari, terus pas hari ke-7 atau ke-7 ada peraturan baru jadi 7 hari. Cuman kita udah nggak bisa mempersingkat juga. Ya udahlah, jalanin aja kayak extended vacation. Bener-bener karantina nggak bisa kemana-mana kan, di kamar itu doang, atau boleh ke kolam renang? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh dong, kalau ke kolam renang kita bisa nyebarin gitu. Lu 10 hari ngapain bro? Bosen nggak?
10 hari, ya itulah Bikin bikin konten. salah Inilah satunya. YouTuber bikin konten gitu Bikin kan. konten. Bro, kita masuk ke 2020 ya. Kita flashback lagi 2020. Bro Sofyan tuh dia profesional, dia lagi pegang project juga loh waktu itu Lagi kan. pengen project sampai sekarang sih masih Masih ya. juga. Lu masih publisher nggak waktu itu? Publisher enggak, Udah nggak. enggak. Nah bro, apa yang kepikiran lu? Kenapa tiba-tiba lu dari pegang project sebuah project properti, lu mendadak bikin YouTube kayak gini bro? Lu kan belum pernah bikin YouTube kan? Sebelumnya ya bikin YouTube buat keluarga lah, acara keluarga atau senang-senang aja lah gitu. Memang pernah coba-coba bikin yang ya di perusahaan kok kalau kita misalnya hire untuk bikin video itu kan lumayan tuh biayanya ya, bisa 8 juta, 10 juta gitu sekali bikin video. Jadi kalau untuk yang sederhana-sederhana cobalah bikin sendiri gitu. Di company lu? Di company. Oh, oke. Nah waktu itu kan kita kondisinya waktu mulai pandemi terus mulai PPKM ya, pembatasan gitu, akhirnya ya kita kehilangan ini dong, banyak agent-agent kehilangan showing ya, kesempatan showing. Tapi kan kita the show must go on, kita mesti tetap sell atau mesti tetap ini. Jadi kita pikir pakai cara apa ya? Salah satunya ya kita harus menghadirkan showing kita itu ke rumah mereka gitu. Ide awalnya gitu aja sih, simple. Untuk project lu ide awalnya? Untuk project saya aja. Gitu. Jadi kita bikinin misalnya showing show unitnya gitu. Kita punya show unit baru atau fasilitasnya kita showingin gitu ya, untuk supaya agent-agent in-house yang di tempat kita tuh share gitu. Oh berarti konten pertama lu tuh sebenarnya fungsinya buat project lu supaya bisa di-share ke klien-klien yang nggak datang. Ide awalnya itu. Ide awalnya seperti itu. Cuman tahu-taunya berkembang cukup menarik nih ceritanya. Ada satu konsumen kita kan waktu PPKM dia tinggalnya di luar negeri, nah nggak bisa pulang, jadi ada alasan untuk nggak bisa bayar gitu ya, bukan nggak bisa nunda pembayaran, tunggakan gitu, menunda pembayaran karena nggak bisa cairin deposito lah dan lain-lain. Alasannya. Jadi saya pikir ini nggak bisa jadi alasan dong. Dia kapan bisa pulang nih kalau pandemi nggak beres-beres gitu ya. Kalau alasannya gitu terus. Jadi saya waktu itu tawarin ke dia, Bapak, Ibu punya aset nggak di Bandung gitu. Buat? Saya bantu jualin. Saya jualin, nanti kalau terjual uangnya buat bayar nih ke tunggakan. Oh, lo ngomong gitu? Oke. Terus dia, oh ya boleh, saya ada rumah nih mau dijual. Nah, saya langsung tawarin gitu. Saat itu juga ya udah saya coba nanti datang ke rumahnya, saya potret atau saya bikin video, nanti saya coba tawarin lewat agent-agent yang ada di Bandung yang saya kenal gitu. Tapi belum dibikinin konten waktu yang rumah itu? Konten sebagai apa? Yang di YouTube Pujangga Property lu? Belum, waktu itu nama Pujangga Property pun belum ada gitu. Oh belum ada? Belum. Jadi lu jualannya apa? Cuma foto-foto, video lu share ke teman-teman agent? Kita bikin video, kita videoin rumahnya gitu ya, kayak tour kita showingin properti gitu. Udah gitu ya digabung, dikasih lagu sedikit atau gimana, kita share aja ke agent. Share ke agent? Lu belum bikin platformnya kayak sekarang? Ya belum kepikiran gitu. Belum kepikiran, tahu-taunya video itu ternyata cukup booming karena mungkin ada satu clue-nya, misalnya Rumah Sultan gitu ya. Rumah Sultan, jadi waktu Rumah Sultan ternyata yang nonton tuh cukup banyak dan ada orang-orang yang langsung kontak dan ternyata showing gitu. Saya malah bisa showing di masa itu, padahal di masa itu gitu. Jadi orang-orang itu yang datang tuh lumayan serius nyari rumah yang memang modelnya seperti yang digambarin di situ. Berarti lu waktu itu cuma share ke agent-agent? Cuma share ke agent-agent. Nggak di media sosial nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itu ada yang lihat juga. Berarti lihat dari respon. Berarti agent yang lu kirimin lagi ke klien-kliennya dong? Iya, waktu itu mungkin seperti itu. Cuman YouTube sendiri juga kan punya algoritma ya. Jadi kalau misalnya rumah itu banyak dicari, nanti dia tuh bisa kayak menyodorkan lah gitu. Oh, maksudnya gini. Jadi si agent itu juga, yang agent yang lu kasih video itu sama dia diposting di media sosial mereka? Saya nggak tahu ya, untuk waktu tahap awal mungkin nggak seperti itu. Tapi yang pasti saya waktu bikin video saya share sama yang punyanya, mungkin yang punyanya share juga ke agent-agent lain. Gitu. Saya juga share ke agent yang saya kenal aja gitu. Cuman berdasarkan itu. Dan yang lucu dulu pernah ada satu konsumen tuh, katanya sih dia ngakunya dari keluarga Sultan katanya ya, karena dia bilang rumah Sultan gitu. Ya saya keluarga Sultan nih gitu. Yang pas tinggal di Bandung, dia datang ke kita berapa kali itu. Cocok dong. Prospek hampir terjadi, cuman waktu itu ada kendala, ya dia ada kena
COVID dan lain-lain, akhirnya itu tertunda lah. Tapi akhirnya rumah itu terjual sih sekarang, dan kita pembayaran kita juga jadinya jadi lancar. Terjual sama si owner? Sama salah satu agent yang ada lah. Gitu. Lewat video lu? Lewat, ya salah satunya. Wow, ngefek dong? Ngefek. Berapa lama lu kejualnya itu? Memang agak lama itu, waktu itu hampir mungkin 8 bulanan lah gitu. Tapi dia juga waktu itu sebenarnya rumah itu udah ditawarkan cukup lama juga, sebelum saya mungkin udah ada yang nawar-nawarin juga gitu. Dengan adanya video mempercepat mungkin ya penjualannya. Membantu orang untuk bisa lihat ke lokasi tapi nggak usah datang dulu gitu. Sebenarnya salah satu tujuannya juga seperti itu. Berarti yang video yang lu bikin buat in-house lu juga itu sebenarnya tidak dalam bentuk pujangga dong? Belum keluar dong? Belum. Masih internal aja lu share? Masih internal aja gitu. Dan dulu juga saya masih bikinnya ya grogi lah, bisa dilihat video-video pertama kita, saya cara ngomongnya juga kaku banget gitu ya. Jadi sambil nge-shooting sambil ngomong, dan ternyata itu ngabisin waktu juga, dan sejalan proses itu kita ketemu satu cara untuk gimana ya bikin ini supaya lebih efektif. Gitu. Kapan tuh bro lu mulai, ingat nggak? Kayaknya bulan Agustusan atau September tuh mulai kita ketemu rumusannya, bikinnya kayak gini aja deh. Gitu. Itu video perdana lu di bulan itu? Nggak tahu ya video keberapa ya. Oh udah mulai posting. Nah waktu itu kebetulan juga saya ada banyak yang nitip juga apartemen. Jadi keluarga kita punya apartemen yang waktu pandemi itu kan tadinya disewain, penyewanya sekarang nggak ada gitu ya. Akhirnya kita pikir apakah dijual atau disewain. Nah, dari situ kita bikin tuh konten-konten kayak gitu. Dan ternyata lumayan responnya cukup banyak gitu. Walaupun viewernya nggak banyak, tapi bisa terjadi closing di situ. Nah ini menarik bro. Jadi viewer sama closing nggak inline dong? Nggak related dong? Nggak selalu related kan? Tapi mungkin kalau viewernya banyak tuh chance-nya lebih besar. Lebih besar. Nah, untuk dapetin direct customer gitu. Semakin banyak yang nge-view, kesempatan untuk closing harusnya lebih gede. Harusnya lebih besar ya untuk kita dapat leads gitu. Ya. Tujuannya kan. Bro, kenapa pakai nama Pujangga? Kan kesannya tuh zaman jadul gitu, bro. Kenapa nggak pakai Sultan Property gitu kan? Kenapa ya waktu itu? Sebenarnya memberanikan diri pakai nama Pujangga tuh harusnya saya nggak pakai nama Pujangga karena saya bukan penyair kan. Iya makanya. Penyair, betul. Harus bikin satu ini. Cuman waktu itu kita bikin kontennya tuh kita kan kalau misalnya ekspor properti kita harus ekspor nih propertinya tuh punya satu nilai apa. Misalnya kita memberi nilai properti ini tuh punya nilai yang lebih dari sekedar uang gitu. Nah, saya pikir kayak bersyair juga nih ya kayak gitu. Jadi saya pikir apa ya nama yang cocoknya, kita cuma iseng-iseng aja lah pikir nama yang nggak umum gitu. Kalau misalnya yang properti ya udahlah kita bikin Pujangga Properti, karena yang paling susah sebenarnya bikin konten itu bukan ngevideoin dan lain-lain. Kita ceritain properti ini tuh apa sih yang menariknya, keunggulannya apa, itu yang kadang bikin video tuh saya bisa cuman 1 jam itu bisa selesai dengan editing dan lain-lain. Tapi bikin ceritanya itu kalau nggak ada inspirasi bisa lama gitu, 1 minggu pun atau 1 bulan pun bisa terbengkalai itu video. Bisa pernah gitu. 1 bulan kebengkal? Ada. Jadi waktu kemarin kan waktu saya liburan ke Amerika kan hampir 1 bulan lebih tuh. Saya udah videoin tuh sebelum pergi, saya udah video beberapa properti, tapi selama di sana nggak ada inspirasi. Karena lo kebanyakan main. Mungkin. Jadi di situ nggak terlalu produktif gitu. Iya. Butuh ide ya, makanya kenapa lo pakai Pujangga, karena kayak penyair itu ya. Sebenarnya idenya juga dari Pak Handi nih. Soalnya iya? waktu itu kita pernah kerjasama ya dengan Pak Handi di salah satu project. Pak Handi tuh cerita, saya ingat properti itu kalau bisa jangan terlalu banyak diceritain dulu semua gitu. Dan tapi kita juga harus bikin satu cerita untuk menjual satu properti itu harus ada ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang penting nggak semua kita ceritain di video supaya orang tuh penasaran. Kadang-kadang saya juga nggak umumin harganya berapa, ininya berapa. Itu tujuannya supaya orang ada feedback untuk nanya gitu kalau memang benar-benar tertarik. Itu saya belajar dari Pak Andi. Aduh, thank you. Thank you. Saya aja lupa Pak. Thank you. Ini tahun berapa ya Pak Andi? Project mana? Jatinangor. Kalau nggak salah itu Padalarang Poin atau iya. Yang sekarang berubah jadi Akasia. Cimahi Square deh kalau nggak salah ya. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Ya kita udah kenal cukup lama nih. Cuman teman-teman kenapa kita hadirkan Ko Sofyan, Bro Sofyan ke sini? Karena saya nggak bisa lakukan seperti Bro Sofyan.
bikin video. Ide itu udah ada di kepala kapan-kapan. Cuma yang bisa mengimplementasi dan nanti ya teman-teman kita akan korek. Ternyata ada loh hasilnya di YouTube ini apa ya? Ya. Nah, sekarang balik lagi ke ini kok. Berarti bro, lu bikin pujangga karena lu mikir harus ada cerita. Makanya kayak penyair, bikin puisi, bikin sebuah cerita. That's why lu kepikiran lah Pujangga Property. Itu ide pertama lu atau sesudah berkali-kali lu ganti-ganti nama? Belum pernah sih bikin nama. Waktu itu kan saya pikir pakai nama pribadi aja gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir kayaknya harus ada brand deh gitu ya. Untuk supaya orang kalau nama pribadi nanti takutnya disalahgunain gimana. Udahlah kita bikin nickname gitu. Tapi nama lu catchy bro. Gue sebagai orang marketing nama Pujangga Property itu bukan yang biasa tapi menarik gitu. Cepat masuk ke alam bawah sadar kita ya. Nah ini logonya juga yang pertama langsung lo bikin? Ya ini ngambil lah. Nah sekarang tuh teman-teman udah ada di kaosnya ya. Jadi bro, lo ada konten IG apa IG-nya? IG-nya dia? IG ada. Tapi IG sebenarnya kita tuh fokus ke YouTube. Waktu itu kenapa sih kita fokus ke YouTube? Salah satunya saya melihat mertua saya nih waktu zaman pandemi. Tadinya sebelum pandemi tuh nggak terlalu fasih dengan teknologi kayak Zoom dan lain-lain. Tapi waktu zaman pandemi tuh salah satu yang paling banyak dilihat adalah YouTube. Karena mungkin dia kangen liburan, kadang lihat YouTube liburan orang lain, gitu ya, lihat rumah artis atau apa. Saya lihat wah ini potensi besar nih orang-orang yang mungkin itu generasi baby boomer ya. Iya, dia baby boomer lah mereka. Udah stabil lah. Iya. Ini kan target market. Betul. Target market untuk jualan barang-barang high end. Betul. Saya pikir kenapa kita nggak mulai dari situ aja platformnya. Apa bro nama YouTube lu? Pujangga Property. Nama YouTube-nya? Channelnya Pujangga Property aja ya. Langsung Pujangga Property kan. Jadi teman-teman so please subscribe ya Pujangga Property. Nanti teman-teman bisa dapat. Khususnya agent-agent ya. Ya itu. Nah ini menarik ke agent bro. Niatnya Bro Sofyan waktu bikin ini sebenarnya menarik nih teman-teman. Kalau orang lain bikin YouTube buat supaya ada lead dan terlihat penjualan. Tapi sebenarnya niat lu kan awalnya kan menjadi apa ya? Membantu agent-agent yang tidak punya kemampuan atau tidak punya interest di video supaya bisa jualan kan. Makanya video lu share. Tujuannya sih ngasih tool ya. Nah ini menarik teman-teman. Nah saya ceritain sedikit ya, maksudnya saya waktu misalnya kalau kita bikin video untuk salah satu properti, kebetulan saya pegang, boleh sebutin pegang Mana Residence dan Galeri Cimuluit. Nah di situ kita kan produknya cuman apartemen gitu ya. Lama-lama orang kalau kita cuman punya 2 produk itu diversifikasi kita tuh kurang gitu. Akhirnya kita dengan agent-agent tuh lama-lama kalau misalnya kita post video yang sama lagi, konten yang sama, cuman mungkin lokasinya berbeda, lama-lama mungkin agent atau orang-orang yang lihat juga ya itu lagi kan gitu. Kita mesti cari strategi dengan diversifikasi gitu, bikin yang lain. Nah waktu itu saya kepikiran kenapa kita nggak ke rumah aja gitu, bikin video tour rumah, kebetulan juga kita ada develop rumah juga secara pribadi gitu ya. Nah jadi mulai dari situ tujuannya itu berkembang. Nah dengan channel Pujangga Property itu mungkin mirip kayak yang apa yang dilakuin sama Arebi ya, gathering agent, informasi yang terbaru tentang apa gitu ya. Nah ini juga saya mungkin tujuannya untuk menggathering agent gitu, supaya kita ada keep contact terus dengan agent, dan agent juga ada respon balik kepada kita, misalnya suatu kali minta tolong dong properti saya tolong di videoin. Oh, lu izinin? Lu memungkinkan itu ketika ada agent? Memungkinkan, justru itu yang kita offer gitu. Karena kalau nggak offer seperti itu, suatu kali ya konten kita terbatas ya. Kita perlu kerjasama juga sama agent-agent. Kalau memang agent-agent punya listingan yang menarik atau ya mau dieksplor yang udah lama nggak kejual gitu ya, yang mau di-sharing ke yang lain. Nah, saya tawarin gitu. Oh, nah teman-teman nih, ini menarik nih Bro Sofyan bilang tadi kan, kalau teman-teman yang generasi yang tidak bersentuhan dengan video butuh dibantu sama Bro Sofyan, silakan aja. Bro Sofyan dengan senang hati akan membantu ya. Nanti gimana term on kondisinya, silakan aja ngobrol sendiri ya Bro ya. Ya tapi lu mau kan untuk membantu mereka? Wow, thank you. Udah banyak nih dari saya juga udah ada. Thank you loh. Oke. Bro, ada kriteria nggak rumah yang lu izinkan dibantu sama lu?
untuk Kalau dibikinin video. untuk saat ini karena saya kerja di sebagai marketing di salah satu apartemen, mungkin untuk tipe-tipe apartemen di luar grup kita mungkin kita belum Untuk apartemen bisa. jangan. Tapi kalau rumah apapun, selama rumah itu masih bisa diakses gitu ya, terus mungkin kita masih harganya reasonable dan ya barang-barangnya reasonable, itu saya mau tuh biasanya. Yeah. Memang kadang waktu itu saya pernah kejadian satu gini Pak Andi. Rumah itu menarik gitu ya. Rumah itu waktu itu saya videoin ditawarin di 7M. Tapi begitu saya video jadi 9M. Oh ya? Saya bilang waduh. Siapa yang bilang harga 9M? Pemiliknya pingin udah buka harganya 9M. Wah, waktu jadi 9M itu jadi sesuatu yang memang jadi over gitu untuk rumah itu. Nah, itu kalau kayak gitu kadang-kadang memang kita lebih susah untuk ininya gitu. Tapi lu tetap waktu udah kadung di videoin udah tetap jalan. Jalan kita tetap. Nasibnya gimana tuh rumah? Ya masih belum ada. Kalau misalnya harganya terlalu nggak masuk akal, kadang-kadang ya nggak. Orang nggak lihat juga ya. Nggak lihat juga gitu. Bro, ada kriteria nggak? Misalkan interiornya harus bagus atau apa nggak? Nggak selalu. Bisa lihat nanti di channel kita ya, ada rumah yang kondisinya memprihatinkan banget. Tapi kita waktu lihat itu kita lihat bukan lihat kondisi yang saat ini, kita lihat potensi gitu. Jadi rumah-rumah misalnya rumah-rumah, ini rumah tua ya, mungkin udah ada kelihatan berayap atau apa. Kita nggak fokus ke itu kan, kita fokus ceritanya potensi dalam satu properti. Kadang-kadang gini, kalau kita nilai rumah kita bisa subjektif gitu ya. Buat kita nih, aduh rumah ini mah biasa-biasa aja gitu. Tapi buat orang yang benar-benar butuh sama rumah itu atau mungkin jodohnya ya, itu jadi sesuatu yang bernilai lebih. Kita nggak bisa lihat, kadang-kadang nggak bisa lihat. Makanya tugas dari kita sebagai agent properti juga mungkin explore itu satu keunggulan dari rumah itu gitu ya. Nah, Bro tadi menarik nih teman-teman agent tadi kan Bro Sofyan bilang dia mau bantu teman-teman agent. Jadi sebenarnya apa yang dikerja Bro Sofyan tuh bukan berkompetisi, berkolaborasi dengan agent-agent kan. Ya, teman-teman butuh konten silakan ngobrol sama Bro Sofyan. Hasilnya juga bisa dijual sama semua agent yang lain kan, bukan hanya agent itu aja. Bro, emang ada agent yang berhasil jualan begitu, Bro? Dengan barang-barang yang lu share pernah ada agent properti yang bukan lu jual sendiri? Ada. Jadi malah sekarang saya bukan jualan sendiri loh. Kebanyakan yang jual tuh agent-agent gitu. Oh ya? Iya. Saat ini waktu awal-awal mungkin banyak yang langsung ke saya, tapi udah makin belakangan ini malah agent-agent itu yang langsung ke agent-agent. Dan saya juga sebenarnya nggak minta apa-apa tuh ke agent-agent. Tapi ya ini prinsipnya dari Pujangga Properti, kita harus ada effort juga ya. Jadi kita kalau misalnya mau dapat sesuatu ya, kalau agent-agent kan dapat dari fee gitu. Kita harus ada effort dari kitanya juga dong. Kalau kita tinggal diem terus kan nggak bisa. Iya, betul. Jadi kalau memang konsumen itu nggak datang dari kita gitu, silakan diolah sendiri gitu sama agent-agentnya masing-masing. Berarti video lu boleh di-share sama agent lain juga dong? Bisa. Di platform mereka, mau di IG mereka, YouTube mereka. Harus ngomong dulu sama lu nggak? Kalau misalnya boleh ngomong sih lebih enak ya. Supaya lu tahu ya. Jadi ada misalnya ada kredit dan lain-lain supaya informasinya juga nggak salah. Seringkali kalau sebarin gitu tuh ada informasi yang mungkin harganya salah atau apa, itu kan nanti jadi masalah ke depan waktu kita negosiasi gitu. Ya, berarti Bro dengan platform yang Pujangga Properti itu lu jualan sendiri pernah ngalamin dong? Pernah ngalamin. Ya, dijual sama agent juga. Ya ini yang lagi terjadi sekarang. Jadi banyak kobrok banyak kan. Nah, Bro ada cerita seru nggak? Lu lewat agent jualannya, Bro? Konten lu di-share sama agent atau diambil sama agent atau ya penjualan? Ada cerita yang paling seru nggak, Bro? Cerita yang, jadi kalau sebenarnya buat saya tuh Pujangga Properti ngasih pengalaman saya sebagai marketing gimana jadi agent. Saya sendiri sebenarnya bukan agent properti gitu ya. Saya marketing di satu perusahaan, tapi saya dapat pengalaman suka dukanya jadi agent. Nah, misalnya cerita yang pertama nih menarik. Waktu itu ada konsumen dari Kuwait. Ini orang Indonesia tapi. Ini ke lu pribadi atau lewat agent? Ke saya pribadi. Nah, saya pasang iklan. Bukan pasang iklan. Jadi di kita lihat dari YouTube channel, dia tertarik tuh, dia mau datang dari Kuwait. Dia literally di Kuwait. Dia ngomongnya dari Kuwait ya. Tinggal di Kuwait, cuman mau pindah ke Bandung katanya. Nah, cari apartemen. Nah, waktu itu dia datang. Nah, waktu saya datang itu kan tentu dia pasti nggak cuman lihat produk yang saya pasarin, ada produk-produk sejenis yang di lokasi sama gitu ya.
Tapi bukan Nah, ke lu kan? bukan ke Oke. saya. Nah, waktu itu ada agent lain yang mungkin punya barang harganya lebih bagus dari kita gitu dan posisinya lebih bagus. Dan akhirnya itu closing sama agent yang lain gitu. Oh, Nah, buat saya pribadi saya senangnya apa? Maksudnya saya sudah bisa mendatangkan orang ini loh dari Kuwait datang ke Bandung gitu ya untuk lihat, dan waktu dia ngomong, saya ketemu sama agent yang closing dengan yang punya barang lain itu, dia bilang saya dapat informasi jelas dari video ini loh, makanya saya pingin datang, tapi ya maksudnya sekarang negosiasi karena misalnya saya cari harga yang terbaik dan saya akhirnya ngambil yang ini gitu, dia ceritain. Dan buat saya kita harus berjiwa besar ya kalau jadi agent kadang-kadang nggak bisa semua hal yang mungkin kita udah showingin, kadang-kadang kita udah kasih harga yang terbaik gitu, tahu-tahu closingnya sama orang lain, sama agent lain gitu. Nah, kita di sini kita harus percaya gitu, berkat tuh ada dari atas juga. Betul. Ya. Tapi yang menarik yang lu bilang tadi, si orang Kuwait itu ke lokasi apartemen yang X gara-gara video dari lu dong. Iya, salah satunya dia bilang seperti itu gitu. Karena penjelasannya cukup jelas lah di situ. Iya. Berarti kalau menurut lu seberapa penting sih video di zaman sekarang kalau begini? Penting banget dong. Penting, cukup penting. Dibanding hanya sekedar fit satu lembar desain, lebih penting video dong. Kadang-kadang ya kita mungkin menarik awalnya tuh tergantung dari foto ya, misalnya foto atau lihat speknya dari satu properti, tapi kadang-kadang kita nggak bisa bayangin gitu itu propertinya tuh seperti apa, kadang-kadang mungkin diambil angle-nya cuma dari satu angle aja, tapi kalau waktu kita lihat video tuh itu sama kayak kita proses showing kan, itu kan yang tombak jualan kita tuh sebenarnya dari proses showing itu, dan saya lihat orang-orang tuh tertarik datang ke satu lokasi waktu dia udah ngelihat ada gambaran besarnya gitu. Akhirnya dia juga nggak usah ngabisin waktu terlalu banyak. Ternyata waktu datang beda dari ekspektasi gitu. Tapi kalau dia udah lihat video tour showingnya, minimal dia tahu ekspektasi yang ada dan dia tinggal mencari informasi yang nggak ada di dalam video itu. Dan ini yang menarik, tadi kita ngobrol-ngobrol ya bro ya. Lu bilang kan bahwa jenis konten lu tuh bukan review, virtual showing. Tadi kan makanya Bro Sofyan ngomong virtual showing, orang udah setengah langkah video dulu. Video tour ya. Oke. Ya, saya cuma bayangkan ini taunya review, ternyata saya salah. Kelihatan kan umur saya sudah beda. Bro, lu bisa sekali lagi nggak perjelas tentang video tour itu maksudnya apa? Bedanya sama review apa, Bro? Nah, sebenarnya kalau saya mau jadi satu content creator yang lebih dapat banyak viewer, itu bikinnya review tuh sebenarnya. Jadi kalau review tuh kita misalnya bahas tentang misalnya materinya atau apa gitu ya, misalnya interiornya ini siapa yang bikin, ya mungkin lebih detail, dan biasa videonya lebih panjang gitu. Dan mungkin kalau untuk review perlu rumah-rumah yang cukup bagus, selalu bagus gitu ya, kondisinya prime, tertata rapi dan lain-lain. Tapi waktu kita bikin video ini, saya tujuannya sebenarnya bukan bikin video review, tapi kayak listing gitu, kayak listingan. Dan kita mau bantu untuk orang-orang yang nggak bisa datang ke lokasi untuk kita showingin, kita tourin gitu. Berarti kalau lu lebih pendek dong? Pendek, jadi sekarang kita bikin berusaha sependek mungkin, kurang dari 10 menit, kalau bisa dikurang dari 5 menit malahan. Tapi bisa mencakup semua ya? Tapi udah mencakup semua gitu. Kecuali kalau memang rumahnya besar ya mau nggak mau, memang pasti agak panjang, karena banyak yang kita kasih lihat semua tuh. Sebisa mungkin kita kasih lihat semua, itu tergantung dari pemiliknya sih. Kadang-kadang ada yang pemilik yang memang rumahnya udah nggak ditinggalin, itu kita bisa ngelakuin semua. Tapi kalau rumah-rumah yang masih ditinggalin, biasanya cuman previewnya aja sih, sekilas preview untuk kita kasih lihat di situ. Nah bro, tadi kan pengalaman lo secara pribadi kan dengan bukan virtual tapi apa? Video tour akhirnya membuat orang tertarik dan datang. Contohnya di Kuwait, itu kan pengalaman pribadi lo nih. Kalau agent ada nggak? Lo dengar cerita nggak agent yang share video lo tiba-tiba tertarik dan ada di video saya waktu tahun lalu tuh pernah bikin satu video kisah sukses satu orang agent. Nah, ini agent ini tuh awalnya saya ketemunya cukup menarik, tadi ceritain ke Pak Handi. Ketemunya tuh gara-gara saya waktu itu sebenarnya bukan negur dia ya. Ada satu iklan yang mengganggu proses transaksi kita gitu, karena harganya berbeda gitu ya. Nah, waktu itu saya kontakin dan agent ini punya respon yang cukup bagus, karena biasanya kalau kita kontak itu nggak semua agent tuh punya hati besar gitu. Akhirnya marah atau apa. Nah, kebetulan agent ini dia bisa kerjasama,
Nah ini waktu kita kontak dengan dia oke, nanti saya bantuin ke teman-teman saya suruh rubah semua harganya gitu ya. Ada kesalahan posting harga gitu. Nah dari situ kita kerjasama dan dia tuh cukup aktif gitu. Setiap saya posting dia pakai barangnya. pakai gitu sama dia di listing lagi gitu. Bahkan dia juga waktu awal sih share video, sekarang dia suka pakai video saya untuk Di YouTube-nya. dia Oh, oke. gitu. Oh ya. Akhirnya terjadi closing cukup banyak tuh dari dia. Kira-kira berapa, Bro? Mungkin 6 properti atau 7 properti. 6 properti pakai video lu dan itu juga salah satunya properti high end gitu yang harganya 2M, 3M gitu. Wow, so teman-teman, Bro Sofyan udah ngizinin kalau mau pakai videonya video aja, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, karena ini kan ada contoh tadi 6 orang dan agentnya juga saya tahu dia masih aktif sekarang. Ya mungkin teman-teman juga kenal ya. Agentnya kan masih eksis sekarang kan. Ya. Oke, menarik juga ya. Tapi Bro, ada cerita nggak? Tadi kan cerita penjualannya nih. Ya. Ada cerita mereka nawarin mungkin dari cerita si marketing tadi boleh tuh yang terrespon dari video lu. Maksudnya gimana? Jadi kan misalkan kan tadi si marketing itu kan udah jualan kurang lebih kan 6 unit melalui video lu. Nah, tapi proses si kliennya lihat videonya dia ada sempat cerita nggak? Atau misalkan kliennya suka karena rumah yang diposting sama dia. Kalau cerita itu mungkin lebih ke ini ya. Jadi kalau biasanya agen-agen lihat video saya terus mereka bikin postingan listing kan ke portal-portal gitu. Nah, itu waktu dapet itu sebelumnya biasanya mereka udah share juga nih kayak gini nih rumahnya gitu. Nah, baru udah setelah tertarik dan lain-lain mereka pasti janjian sama kita untuk lihat ya. Gitu ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak dari lu udah bikin ini dari 2020 kan sampai sekarang berarti kurang lebih 2 tahun kurang kali Bro ya? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Teman-teman mau tahu nggak berapa penjualan yang terrecord? Kurang lebih Bro, kurang lebih berapa besar yang bukan dia doang yang jual, tapi maksudnya semua dari konten lu yang berhasil kejual. Mungkin lebih enaknya nanti bisa lihat ini aja ya di channel saya kan saya siapin satu playlist properti yang sudah terjual. Oh, ada. Di situ ada propertinya misalnya apartemen atau rumah kan ada harganya di situ. Oh ya udah kalau gitu unitnya ada Bro. Dihitung aja. Iya harganya dihitung sendiri ya. Dihitung aja nanti. Tadi sih Bro. Tapi maksudnya itu bukan hasil penjualan saya murni ya, semua tapi mungkin bisa juga ada yang nggak lewat video saya juga sih dari situ. Tapi intinya mah mungkin saya bisa membantu lah untuk proses ini terjadi transaksi. Tapi teman-teman tadi saya dikasih bocoran yang berjual sendiri sama Bro Sofyan angkanya bikin saya ngiler Bro. Bikin saya ngiler dengan video itu bisa kejual X titik nolnya nggak 2. Itu yang menarik nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Bro Sofyan. Bro tadi kan lu angka nggak enak, unit mah boleh dong? Saya nggak ngitung itu. 10? Mungkin lebih dari 20? Ya lebih. Tuh teman-teman 20 unit lebih bisa terlakukan dengan model YouTube seperti ini. So teman-teman ini menarik Bro. Jadi kalau teman-teman betul. Harus coba. Ya Bro, gue mau nanya nih. Lu kan udah bikin nih. By the way sebelum nanya ke situ, seminggu berapa kali posting lu Bro? Seingatnya atau lu jadwalin? Harusnya biasanya saya Rabu atau enggak Sabtu. Seminggu 2 kali? 2 kali harusnya. Cuman sekarang memang lagi banyak urusan jadi mungkin baru bisa sekali gitu. Harusnya mungkin 2 kali atau 3 kali gitu yang lebih ini kan soalnya lebih intens. Makin sekarang saya makin dapat banyak konten gitu tapi saya belum sempat ngolahnya. Nah Bro, tuh lu canggih dong. Peralatan lu canggih dong untuk bikin sebuah video. Sampai bisa begini sampai ada lebih dari 20 yang transaksi. Sebenarnya peralatan tuh nggak perlu canggih yang gede-gede nih. Ini peralatan yang mungkin teman-teman pegang lah semua ya saat ini. Handphone. HP kita tuh makin lama makin bagus kan, kameranya makin bagus, udah ada wide angle dan lain-lain gitu. Jadi ya pergunain lah handphone teman-teman. Dan saya juga ngeditnya tuh nggak pakai komputer, nggak pakai program yang mahal-mahal, beli aja salah satu aplikasi. Mungkin saya bisa share nih ya sedikit kasih rahasia aja. Saya pakai aplikasi namanya Videolip. Ini kayaknya ada di Apple Store atau di Android Store juga ada gitu. Dan itu aplikasi yang rasanya mudah teman-teman coba-coba pakai sendiri gitu ya. Shoot. Yang penting
Dan salah satu alat yang saya pakai tuh gimbal nih. Ini kemana-mana saya bawa nih, ready. Jadi kalau sekarang pulang dari podcast ini, Pak Handi ada properti yang mau di videoin, saya udah ready. Tinggal pakai 2 alat ini aja cukup. Wow. Dan ini bisa dibeli kan macam-macam, ada brandnya macam-macam. Iya. Lu cuma itu doang, bro? Cuma 2 ini aja cukup gitu. Nanti kalau yang mungkin kali-kali saya suka pakai drone atau apa untuk kasih preview yang lebih bagus. Tapi kalau dengan 2 alat ini sebenarnya udah cukup untuk kita bisa bikin satu konten yang menarik. Udah balik modal, bro. Beli 2 alat itu dengan penjualan yang lu lakukan, balik modalnya udah jauh-jauh banget itu. Balik modal. Iya nggak, bro? Oh, luar biasa. Buat beli handphone terbaru. Iya, bisa banget. Yang pengen titik-titik 13, segera bikin konten ini dengan cepat bisa balik modal. Tapi harus, ya maksudnya harus ada konsisten ya di dalam timnya. Kuncinya konsisten. Ya konsisten. Kalau misalnya kita waktu awal-awal juga saya mungkin nggak punya banyak barang listingan, itu kadang-kadang kita bisa 2 minggu baru satu, sebulan cuma satu. Awal-awal juga lu begitu ya? Lambat gitu ya, lambat. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lebih jago bikin kontennya, bisa bikin sangat menarik, satu pun sebenarnya bisa banyak viewernya. Cuman kalau saya kan sebenarnya waktu bikin ini tuh kita nggak ngandelin monetize untuk channelnya. Kita lebih fokus gimana sih bantuin pemilik properti atau agen-agen properti itu jualan properti lebih mudah. Gitu. Meskipun sekarang udah monetize dong. Sekarang nggak sih, saya belum dimonetize. Belum dimonetize juga. Padahal udah 4.000 jam kan, bro? Udah. Cuman ini saya sering pakai lagu-lagu yang ada copyright-nya tuh. Jadi kalau misalnya memang kalau mau monetize tuh harus bebas dari copyright dan lain-lain. Oh, ini ilmu baru nih. Kalau monetize, bukan ilmu baru, saya nggak tahu maksudnya. Kalau monetize nggak bisa pakai lagu itu, tapi kalau nggak monetize bisa. Kalau ya kita bisa pilih sih sebenarnya lagu-lagu yang nggak ada mungkin free copyright-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ada copyright-nya, itu monetize-nya iklannya tuh nanti buat si pemilik copyright gitu. Oh, boleh pakai lagu itu, cuman itunya kemana? Ya. Oh gitu ya YouTube ya? Oh, okay. Seperti itu. Gaptek sekali saya ternyata teman. Karena gini, salah satu yang menarik yang saya bikin video tuh, unsur yang paling penting tuh salah satu musik sebenarnya. Dan kita harus pakai musik-musik yang upbeat ya, chill atau apa gitu untuk tipe-tipe properti. Dan ya tergantung dari propertinya. Kadang-kadang saya kalau yang kayak waktu itu Pak Handi tuh klasik ya. Ya rumahnya klasik jadi kan. agak lagunya sedikit klasik gitu ya. Nah, tapi biasanya carilah lagu-lagu yang upbeat gitu, uplifting gitu. Jadi supaya semangat ke bawah semangat waktu nonton. Dan itu semua lo lakukan hanya dengan handphone, bro. Dengan handphone ya. Jadi sebenarnya di jalan juga misalnya sambil nunggu macet atau apa ya ke dokter, kita bisa bikin konten. Iya. Waktu kita di situ. Ya itu yang maksud mau gue bilang. Jadi sebenarnya kita sebagai agent properti nggak ada excuse dong, karena kan sambil nunggu showing, ngapain kan bisa bikin konten begitu. Betul. Bro, di luar waktu cari ide ngomongnya, ide story-nya, itu kan yang butuh waktu ya. Sebenarnya ngedit berapa lama sih? Cepatnya kalau misalnya kita syutingnya udah oke, semua materinya paling setengah jam sampai 1 jam. Waduh, gitu. Teman-temanku, itu sebentar banget kan? Itu nunggu masa klien kita datang aja udah bisa jadi satu konten dong ya. Berarti tantangan lu yang paling besar ada skrip berarti ya? Ya, kita jadi waktu kita ngambil syuting videonya, kita harus cari tuh keunggulannya di poin yang mana nih yang kita mau explore gitu. Misalnya kalau properti ini bagusnya dari misalnya apa interiornya kah atau apanya yang punya nilai jualnya, itu yang kita harus pikirin sebelumnya gitu. Kadang-kadang memang suka stuck juga tuh idenya mungkin ini properti itu menarik, tapi saking kita kadang-kadang gini, kalau bikin konten tuh jangan sampai kita tuh mau terlalu perfect gitu ya. Kalau terlalu perfect itu malah ide nggak keluar. Oh ya. Karena kalau ada rumah yang waktu itu saya pernah video rumah yang bagus banget itu, saya jadi takut sendiri gitu. Aduh ini takut nggak kebahas, akhirnya jadi lama itu bikinnya. Tapi kalau kita rumah yang kayak kemarin apartemen harga miring gitu ya, saya bikinnya kayak bukan setengah asal-asalan ya, ini cepat aja, karena 1-2 hari pasti udah laku gitu. Iya betul. Jadi cepat kita. Jadi intinya kita jangan terlalu perfeksionis lah gitu. Jadi sebisa kemampuan kita baru bisa segini ya pakai aja. Kayak saya juga kemampuan kita. Saya kalau bandingin sama konten creator lain mungkin banyak yang jauh lebih bikin lebih bagus. Tapi dengan kondisi kita tujuannya showing property, video tour, konten yang saya bikin dengan kualitas seperti ini udah cukup sebenarnya. Iya. Apalagi kalau nontonnya di HP kan, kita nggak perlu
pakai 4K lah atau apa Ya. alat-alat yang canggih-canggih. Iya. Akhirnya kita nggak cukup, waktunya nggak cukup, uangnya juga Iya, terbatas. nggak gitu. perlu pakai Shure kayak gini ya Ya. bro. Ya ini penting tuh. Salah satu sebenarnya video itu salah satu yang paling penting suara, ya audio. Jadi itu memang harus kalau bisa invest seperti barang seperti ini bagus juga. Iya iya. Karena saya kasih satu tips lagi nih. Kadang-kadang banyak agent yang mau bikin video tour tuh langsung ngomong di lokasi. Itu kan suara gaduh tuh ya. Oh, itu salah ya? Itu sebenarnya ya tergantung ininya peralatan. Makanya kalau peralatan atau misalnya pembawaannya bisa ngomong kayak Pak Handi gini lancar gitu ya, lancar ya. Itu bisa langsung tuh Okay. lakuin itu. Tapi kalau kayak saya ini kadang-kadang terbata-bata ngomongnya. Itu bisa takes a lot of time dan kita terlalu banyak cut-nya. Nah, lebih baik waktu kita video tuh fokus aja videoin dulu, nanti kita voice over. Voice over tuh di rumah aja kita sambil ngarang gitu ceritanya ya, ambil explore lagi apa yang menarik dari properti. Lu pakai skrip nggak? Maksudnya baca skrip karena itu lebih lancar. Nah, kalau kita live langsung kadang-kadang salah ngomong, jadi take-nya terlalu banyak. Gitu. Makanya itu harus cari strategi gimana supaya bikin konten itu sesingkat mungkin. Ya. Dan ini yang membuat karantina lu 10 hari menjadi tidak terasa ya bro? Terasa sih. Terasa. Tapi hotelnya. Oh, iya itu betul. Tapi lu di sana waktu karantina lakukan editing dong? Lakukan. Saya waktu itu bikin. Ya karena gue lihat video lu muncul waktu masa karantina bro. Dulu kontennya itu momen-momen di karantina waktu saya bikin. Karena udah kehabisan konten waktu itu belum sempet. Bro, video. kan tadi lu ceritakan bahwa di setiap project harusnya punya cerita. Ya, tapi gue pikir bukan hanya project, setiap konten juga mungkin ada cerita yang di behind-nya. Nah, ada nggak cerita yang dari semua konten lu udah berapa sih kira-kira? Yang udah ke-posting? 158. Ada nggak yang paling lu puas banget, paling berkesan banget, ada nggak sih? Ada sih harusnya ya. Ada beberapa gitu. Ada yang kemarin sebenarnya saya bikinnya puas, tapi hasilnya nggak puas. Jualannya atau apa ya? Jualannya belum jual, tapi saya puas gitu waktu bikin beberapa properti ini. Karena ada satu properti yang tadi saya ceritain ya, kondisinya tuh rumputnya tinggi banget, terus ya kondisinya nggak memungkinkan. Tapi waktu saya masuk ke properti itu saya lihat ini properti kalau ada yang berani invest di sini, ini punya potensi besar gitu. Karena saya ngebayangin waktu masuk ke properti itu, saya dulu pernah lihat rumah orang kaya yang seperti itu di zamannya gitu ya. Saya bilang ini kalau dihidupkan lagi, ini banyak memori-memori atau sesuatu yang menarik gitu di dalam properti itu. Dan waktu bikin properti itu kayak ada cerita perjalanan rohani saya kok tiba-tiba muncul itu dalam cerita itu. Oh gitu. Ya, spiritual journey lu jadi muncul. Spiritual journey muncul di situ. Oh, I see. Nanti boleh lihat ya, ada judulnya apa? Judulnya apa bro? Biar mereka lihat. Tapi jangan lupa subscribe. Ini sebenarnya kalau lihat apa judulnya ya? Sorry bentar ya. Nah, by the way teman-teman, Bro Sofyan menarik juga untuk bikin clickbait. Clickbaitnya bagus-bagus tuh bro. Rumah Mafia apa ya? Waktu itu pernah ada klik yang itu ada. Ya Rumah Sultan, menarik clickbaitnya tuh. The Hidden Treasure judulnya tuh ya. Tuh kan, clickbaitnya menarik tuh. Nah ini kan kayak gini-gini gitu. Jadi kayak waktu itu Rumah Mafia ya memang kelihatannya kayak, saya waktu itu baru nonton film apa ya, kayaknya Narcos atau apa ya, macam-macam gitu lah. Mirip rumahnya ya? Oh, pas lihat kok mirip ya. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang inspirasi itu datang dari. Gimana Rumah Mafia udah kejual belum? Udah tersewa. Oh ya? Akhirnya Siapa Mafia aja yang menyewa. Tuh kan berhasil lagi tuh. Teman-teman, perpaduan clickbait dan video dan konsistensi kayaknya itu jadi sesuatu yang menarik di masa sekarang ya bro. Karena tanpa clickbaitnya menarik juga orang gak akan lihat kali bro. Betul. Ya, kan. Bro, penutupnya bro. Menurut lu nih ya, lu kan udah bereksperience 2 tahun ini di video. Mungkin itu juga dalam hidup lu juga transform kali. Selama ini kan di project lu juga tidak terlalu menggunakan video. Dan lu tadi bilang kan bahwa untuk rumah-rumah high end, apartemen yang jual mahal itu berhasil dalam video kan. Ada respon. Kedepan gimana bro? Sesudah COVID mulai melandai, video ini akan hilang lagi atau menurut lu justru the future is in video? Kalau menurut saya sih ini masih tetap relevan ya. Karena apa ya? Orang-orang tuh ya dunia digital marketing itu akan terus berkembang gitu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan atau misalnya kita berpegang pakai satu cara yang lama gitu untuk mendatangkan leads. Jadi salah satu teknik leads itu kadang-kadang kan sekarang kita suka dapat iklan nih, kayak saya dapat iklan misalnya properti apa, tapi kalau berupa cuman landing page, cuman foto,
Kadang-kadang kurang menarik saya untuk ingin tahu tentang properti itu. Tapi kalau misalnya itu dalam bentuk video, ada sedikit lah previewnya, kemewahannya dari properti itu atau sesuatu yang menarik yang mau ditonjolkan di properti itu mengundang saya untuk ingin tahu tentang properti itu, untuk klik. Ya mungkin belum tentu beli juga, tapi setidaknya saya ingin tahu, nanti waktu saya tahu, saya bisa ngomong ke orang lain, ini ada rumah menarik gitu. Betul. Dan itu yang jadi marketing yang buzzword. Ya itu seperti itu. Digital marketing kan kadang-kadang bukan kita nggak direct ke orangnya, tapi ada orang yang ngomong orang lain gitu ya. Betul. Yang pengaruh sosial media itu yang kita pakai gitu. Menurut saya itu ya kita nggak bisa hindarin ke depannya sebagai agent properti atau yang pemilik properti, kita harus menggunakan media-media seperti ini gitu. Dan kita juga harus terus berkembang ya. Nanti ada pakai yang TikTok kan sekarang anak-anak muda, itu juga jangan diabaikan. Sekarang anak-anak muda sekarang cari uangnya lebih gampang. Bukan cari uang, ya kadang-kadang bisa dapat uang yang menakjubkan ya, dengan NFT dan lain-lain. Itu mereka pakai TikTok gitu. Nah itu harus, kalau misalnya memang ada yang bergerak di situ, masuklah ke situ. Saya belum masuk ke situ karena belum terlalu ngerti. Tapi coming soon, digitalnya akan lebih dimatengin. Mungkin akan dimatangin nanti. Ya, seperti pesan Bro Sofyan tadi, bukan pesan sih, cerita Bro Sofyan kan tadi bilang kalau ngasih cerita tuh jangan full semua, biar penasaran. So, kalau teman-teman penasaran silahkan DM dia, silahkan kontak dia. Tapi jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Pujangga Property. IG lu mau diinfo? IG-nya sebenarnya Pujangga Property. IG saya belum terlalu itu. Berarti lebih banyak di YouTube channel ya. Jadi kalau teman-teman tadi Bro Sofyan udah kasih keleluasaan jika teman-teman mau dibantu untuk di tour rumahnya, kontak, ngobrol-ngobrol. Nanti nomor teleponnya ada di bawah sini. Silakan nanti teman-teman bisa langsung komunikasi dengan dia. Thank you bro hari ini sharingnya. Ini memberkati banget. Kita banyak yang nggak pakai begituan dan lo udah buktikan ada hasil. Teman-teman sebenarnya saya mau pengen ngomong sih hasil dia berapa, cuman nggak boleh. Nggak enak. Tapi itu menarik banget hasilnya ya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi.